kota. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama Al-Jazilah dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, akan menyampaikan video narasi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik di Indonesia dalam rangka memenuhi tugas UTS Pancasila. Pengertian politik. Istilah politik bersumber dari politika yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya polites, warga negara, dan polis, negara kota. Karenanya politik sering dikaitkan dengan negara dan pemerintah. Jadi, ketika kita berbicara dengan politik, maka akan selalu berkaitan dengan negara, warga negara, apa kewajiban warga negara, apa hak warga negara, sebaliknya juga bagaimana kewajiban negara terhadap warganya, dan lain-lain. Politik tidak jauh dari pembicaraan dua hal tersebut, negara dan warga negara. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembangunan negara. Banyak hal telah dilalui dan perjuangan serta pengorbanan telah dilakukan. Penderitaan masyarakat juga terancam untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Di Indonesia sendiri sejak dulu sudah mencoba menerapkan berbagai sistem politik seperti demokrasi liberal dan demokrasi parlementer. Namun berbagai demokrasi tersebut ternyata gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi pada Orde Lama, persoalan di seputar demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah dan dapat tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan bangsa. Akan tetapi, demokrasi adalah semata-mata merupakan penciptaan manusia yang di satu sisi mencerminkan keterbatasan dan keharmonisan objektif di luar manusia. Beranjak dari semangat dan kerangka proposisi di atas, maka melumernya corak demokratik dan egaliter sebagai cita-cita sesungguhnya budaya Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Namun sayangnya, persyaratan yang hendak diwujudkan tersebut tidak ditemukan. Kegagalan praktek pembumian demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu. Maka kemudian Soekarno mencoba sistem demokrasi terpimpin yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat atau sentralistik pada diri Soekarno. Masyarakat pun menyadari bahwa politik pada masa itu menjadi permulaan dari pemerintahan yang kacau. Pemerintah silih berganti dan kabinet datang dan pergi. Partai-partai politik menunjukkan ketidakkompakannya dalam pemerintahan, saling menjatuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan golongan. Menanggapi ketidakefektifan sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada masa itu, maka dibuatlah sistem demokrasi terpimpin, sistem yang dibuat oleh Presiden Ir. Soekarno bersama-sama dengan militer. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Kemudian pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa, sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik. Disinilah kemudian terjadi proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik. Sistem politik di mana militer terjun ke dalam pemerintahan. Hal ini memang kelanjutan dari demokrasi terpimpin yang menganggap bahwa para politisi tidak cakap mengurusi negara sehingga militer sampai harus turun tangan. Namun dalam perjalanannya, kekuasaan yang ada dalam sistem politik Orde Baru kehilangan batasannya. Kekuasaan yang berlaku menjadi absolut dan otoriter. Pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh penguasa. Tentu kekuasaan ini bertentangan dengan demokrasi. Kekuasaan ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang menyedihkan. Pembungkaman pendapat menjadi hal yang mendasari keterbelakangan rakyat. Akhirnya pada tahun 1998 terjadi perlawanan terhadap rezim ini. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, maka sistem pemerintahan pun beralih pada masa reformasi. Pada masa ini, partai politik bermunculan sebagai wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kehidupan masyarakat pun semakin membaik. Namun ternyata pada masa ini, kekuasaan absolut pada masa lalu mulai menjelma dalam bentuk lain. Seperti yang dikemukakan oleh Purnawani, berbagai upaya untuk membangun sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol karisma politik mulai dilakukan, dalam rangka memberikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Dominasi politik oleh penguasa bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat, namun politik yang mampu memberikan kemerdekaan bagi dua pihak. Di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai perantara bangunan demokrasi ini telah terbentuk, namun di sana-sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai. Pada masa ini pun seiring perkembangan teknologi, masyarakat diresahkan dengan panggung politik yang berada di media sosial. Berbagai pertikaian antar pelaku politik hanya menjadikan perpecahan dan ketegangan. Hal ini merupakan hal yang sangat tidak etis bagi pelaku politik yang telah mengemban amanah untuk memimpin negara. Dari ketidakstabilan politik Indonesia tersebut terdapat dua penyebab yang mendasarinya. Seperti yang dikemukakan oleh Anggara S., penyebab ketidakstabilan politik Indonesia adalah falsafah tidak besar pengaruhnya terhadap sistem politik dan politisi, dan belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita-cita negara. Berdasarkan hal tersebut, penghidupan Pancasila dalam perpolitikan Indonesia sangat perlu dilakukan demi mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pancasila yang seharusnya menjadi hukum tertinggi di Indonesia tidak lagi menjadi pedoman utama dalam berpolitik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak lagi dikembangkan dan diterapkan dengan sungguh-sungguh. Melihat sistem politik yang mulai tidak stabil itu, maka perlu untuk mengembalikan sistem politik yang sehat dan menjunjung persatuan serta berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi kerusuhan politik yang terjadi di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus benar-benar diimplementasikan ke dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam upaya pengimplementasiannya, diperlukan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena yang sering terjadi adalah salah paham akan makna yang terkandung dalam Pancasila. Pengimplementasian Pancasila pada sila pertama. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berarti bahwa dalam berpolitik pun harus menggunakan nilai-nilai ketuhanan. Politik seringkali disangkut pautkan dengan agama, tetapi bukan untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Agama justru digunakan sebagai salah satu alat politik untuk menyerang pihak oposisi. Penggunaan agama sebagai politik telah dilakukan sejak zaman Belanda. Pihak Belanda berusaha untuk mempolarisasi kelompok-kelompok masyarakat jajahan, seperti berbagai perseteruan yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan agama. Perseteruan tersebut merupakan hasil politik adu domba dari Belanda dan terus berlangsung hingga masa kemerdekaan, dan akhirnya agama menjadi salah satu isu yang dimasukkan dalam Konstitusi UUD 1945. Pemanfaatan agama sebagai politik bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan, karena seharusnya agama mengajarkan manusia agar memiliki pedoman hidup yang benar dan saling menjaga keharmonisan sesama. Tiap ajaran agama pasti selalu mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Kegiatan politik apabila didasarkan pada agama juga akan memiliki konflik yang minim dan berjalan baik. Manusia bukanlah makhluk yang paling berkuasa, melainkan Tuhan. Jika seorang pemimpin menyadari bahwa kekuasaan sesungguhnya bukanlah milik ia, maka sudah sepatutnya pemimpin tersebut akan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan memiliki keyakinan teguh akan agama, percaya akan kekuasaan Tuhan, maka seorang pemimpin tidak akan bertindak semena-mena dan sesukanya, serta selalu memikirkan dampak apa yang mungkin akan terjadi ke depannya. Pemimpin tidak mungkin melakukan korupsi, adu domba, suap, ataupun tindakan apapun yang hanya akan membawa keuntungan bagi diri sendiri, namun merugikan rakyat dan negara. Hal ini juga berlaku untuk rakyat dari sebuah negara. Jika seorang pemimpin adalah seorang yang taat agama namun rakyatnya tidak, maka akan sia-sia. Kedua belah pihak harus bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan kedamaian dalam negeri. Pengimplementasian sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang telah menegaskan bahwa tiap-tiap kegiatan politik haruslah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Politik seringkali dikaitkan dengan ketidakadilan. Para pejabat politik kerap menyalahgunakan kekuasaan agar mendapat kekuasaan dan keuntungan pribadi. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dalam persaingan politik, sudah hal yang lumrah apabila melakukan serangan kepada pihak lawan dengan menyebarkan fitnah, berita palsu, adu domba, dan banyak hal untuk mendapatkan kekuasaan, bagaimanapun caranya dengan mengesampingkan rasa manusiawi. Bayangkan saja apabila cara untuk mendapatkan kekuasaan sudah tidak benar, lalu apa yang akan terjadi ketika menjadi penguasa? Hal itu tidak seharusnya diwajarkan karena akan berdampak buruk. Etika dalam politik juga mulai dikesampingkan dan tidak dipedulikan. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara agar menang dan mengabaikan adab dalam berpolitik. Pemimpin yang otoriter, petinggi yang ricuh, dan rakyat yang tidak mampu melakukan apa-apa akan menjadi sebuah tragedi apabila tidak dilakukan perbaikan. Karena itu perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika berpolitik. Pemimpin adalah harapan rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun apabila pemimpin tidak peduli dan tidak memiliki rasa kemanusiaan, maka rakyat tidak akan menaruh harapan, namun justru hanya akan ada kekecewaan. Apabila rasa kemanusiaan dipupuk dan dipelihara dengan baik, maka pastilah akan tercipta praktik politik yang damai dan tidak licik. Apabila pemimpin tidak akan mengorbankan rakyat demi keuntungan pribadi dan mengesampingkan rasa egois, rakyat pula tidak akan menjatuhkan seorang pemimpin yang adil. Pengimplementasian sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini berarti bahwa persatuan merupakan hal yang penting bagi rakyat Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak keberagaman, karenanya memerlukan persatuan yang kuat. Keberagaman yang kaya ini bisa menjadi sebuah keuntungan sekaligus bumerang tersendiri. Keberagaman yang dikelola dengan baik menggunakan tali pengikat yaitu berupa toleransi akan menjadi katalisator pada kemajuan negara Indonesia. Berbagai keragaman itu bisa menciptakan inspirasi-inspirasi dan gagasan yang sangat cantik apabila dikelola dengan baik. Politik yang terjadi menggunakan nama toleransi akan melahirkan suatu output yang indah. Layaknya pelangi menggunakan berbagai rona itu diatur berdasarkan anggaran tertentu. Kehidupan yang harmonis akan tercipta apabila keragaman itu dimaknai menjadi sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebaliknya, yang akan terjadi jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, pertikaian, pertengkaran, hingga peperangan dapat terjadi. Ketidakmampuan dalam memaknai keberagaman itu akan memecah
belah bangsa Indonesia dengan mudah. Jika persatuan ini terus saja diabaikan dan tidak dikelola, maka umur dari bangsa Indonesia tidak akan bertahan lama. Peperangan antar suku, agama, ideologi dapat terjadi dengan mudah. Negara Indonesia mungkin hanya tersisa nama. Apalagi ketika keberagaman ini menyerbu ranah politik, partai yang berkuasa akan memiliki kendali penuh atas kekuasaan dan tidak lagi peduli akan toleransi. Pengimplementasian sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan ini, ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Widodo mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa atas negara Indonesia. Itu artinya seluruh rakyat juga berhak untuk menjadi pemimpin di pemerintahan. Indonesia yang memakai sistem pemerintahan demokrasi juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi rakyat yang ingin memasuki pemerintahan. Namun dalam prakteknya, pemerintahan tidaklah dipimpin oleh seluruh rakyat yang ada dari Sabang sampai Merauke, tetapi dilakukan oleh perwakilan-perwakilan dari tiap daerah. Para wakil itulah yang akan menyampaikan aspirasi rakyat. Sayang sekali dalam praktiknya, perwakilan rakyat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kekuatan yang diperoleh tampaknya telah mengikat tujuan awal untuk menjadi pembela kemanusiaan. Kita sering melihat perwakilan dari mereka yang telah membuat janji-janji palsu. Hal semacam ini pada akhirnya menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Politik hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan sepihak. Sebuah kekuasaan yang digunakan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kepekaan sosial, kemanusiaan dan iman yang kuat harus dimiliki oleh semua warga negara dari negara. Namun hal itu tidak diterapkan dan justru kekuasaan hanya menghipnotis para penguasa untuk tidak lagi menjalankan amanahnya. Dan yang terakhir, pengimplementasian sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan selalu menjadi aspek krusial pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan yang adil bagi semua rakyat bukan hanya adil bagi para penguasa saja. Inilah yang wajib dipahami bahwa keadilan merupakan hak bagi semua rakyat Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat apabila berasaskan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak akan terdapat masyarakat yang protes terhadap pemerintah. Semua kebijakan yang berkeadilan akan diterima dengan baik, membentuk keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kesimpulan dari semua ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala hukum haruslah dihidupkan kembali. Caranya adalah dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara harus memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan harus terus dipupuk, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dengan adanya rasa kemanusiaan, praktik-praktik politik yang merugikan dan tidak berkeadilan akan terhindarkan. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan di Indonesia harus senantiasa diperkuat, mengingat keberagaman yang ada di Indonesia bisa menjadi keuntungan sekaligus pemurang jika tidak dikelola dengan baik. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini memerlukan rasa kemanusiaan, kepekaan sosial, serta keyakinan yang kuat untuk menjadi wakil rakyat, begitupun menjadi rakyat agar kepercayaan dapat terbentuk. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini, keadilan sosial benar-benar harus ditegakkan, yakni keadilan yang adil bagi kedua pihak antara pemerintah dan rakyat. Sekian video narasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.